хочешь шоколад, блин? Задумала, блин, мне нужен шоколад. Я тоже хочу шоколад. Abu Dhabi Grand Prix 2024, balapan terakhir dari musim yang panjang dan seru ini, dan menjadi balapan di mana banyak sekali perpisahan dan tentunya masih ada gelar konstruktor untuk diperebutkan di balapan ini. Untuk balapan ini gue akan beri rating ya 7 dari 10 lah ya. Awalnya itu benar-benar seru, rame banget ya kan. Tapi habis itu ya udah stable aja, tapi masih ada lah salip-penyalipnya juga. Oke lah, nggak usah basa-basi, langsung aja gue bahas untuk terakhir kalinya tahun ini, pemenang dan pecundang Grand Prix Abu Dhabi 2024. Pemenang pertama, Lando Norris dan McLaren. Weh, Jordan setelah hampir 30 tahun. Weh, Ferrari kembali memperpanjang kontrak puasa. Weh. Lando, MVP McLaren di balapan ini sih. Pole position, mimpin seluruh balapan, dan menang. Kalau bukan karena ini, McLaren fix nggak juara konstruktor itu. Dan asli kalau sampai ngebotol gelar ini juga, asli sih fix bakal dibat-badutin nanti ya. Untungnya enggak, dan gue juga mau apresiasi pit crew-nya McLaren karena memberikan Lando pit stop 2,0 detik di tekanan tinggi itu ya, yang dimana mereka tuh bisa kena undercut sama Carlos. Dan karena itu juga Lando bisa bertahan di depan Carlos dengan jarak yang nyaman, dan habis itu ya udah tidak tertantang ya kan. Selamat untuk Lando Norris yang meraih kemenangan keempat dan akhirnya nggak ngebotol pole lagi. Dan selamat untuk McLaren karena telah meraih gelar konstruktor setelah puasa 26 tahun. Untuk Ferrari ya gue cuma bisa bilang sabar aja ya. Nah, ngomong-ngomong soal Ferrari, haruslah gue masukin mereka ke list pemenang ini. Iya, mereka kalah dalam perebutan gelar konstruktor, tapi mereka tuh benar-benar berjuang sekeras kuda jingkrak sesuai namanya ya. Carlos mampu memanfaatkan 2 Max dan Oscar tabrakan di depan, dan Charles, fuyuh nih orang ya, di first step tuh udah kayak balapan pakai AI 0% cuy. Edan, eta teh. Edun. Dan dia tuh terus bekerja sekuat tenaga sampai pada akhirnya dia tuh berada di posisi ketiga. Tapi sayangnya itu saja batasnya karena udah terlalu jauh gap dia dengan Carlos. Mungkin senarionya bakal berbeda seandainya dia start lebih tinggi. Gak ada yang tahu. Ya bisa aja, tapi dari posisi ke-19 ke posisi ketiga, wow, di track yang sangat sulit untuk menyalip juga. Gue sih angkat topi untuk Charles di balapan ini, dan Carlos di balapan terakhir bersama Ferrari. Mungkin bukan kado yang diharapkan ya, kado terakhir yang diharapkan, tapi dia tetap finish di podium di balapan terakhirnya berseragam merah. Enjoy aja lah ya, karena musim depan, ya jangan podium ya. Finish tanpa ada kerusakan mobil aja gue rasa udah bersyukur. Next year is our year. Tapi serius loh, Ferrari musim depan, kalian jangan anggap dia sebagai lelucon lagi. Kalian harus nganggap mereka serius. Karena gue pede banget ini tim bakal tetap sangar di 2025 atau bahkan lebih sangar. Jadi tunggu aja ya kan, apalagi dengan adanya Lewis Hamilton. Ngomong-ngomong soal Lewis Hamilton, pemenang ketiganya ialah Lewis Hamilton. Pembalap lain yang mampu melakukan comeback yang luar biasa dari posisi ke belakang. Doi menggunakan ban hard di awal dan memutuskan untuk go long, dan bakal kencang di akhir-akhir menggunakan ban medium jadi satu stop aja. Lewis tentunya berharap dia bisa qualify di posisi lebih tinggi di balapan terakhir bersama Mercedes, karena gua rasa dia tuh punya pace yang lebih bagus dibandingkan George di balapan ini. Tapi anyway, di balapan ialah lebih penting ya kan, yang penting balapan dia meraih hasil bagus. Dia memiliki pace yang bagus di balapan dan benar-benar kencang di akhir dengan medium itu. Gua awalnya mikir nih pas dia udah mendekat ke George ya kan, apakah George mau sukarela ngasih dia posisi tinggi itu mumpung final race ya kan? Tapi gue sadar kalau ini adalah pembalap ultra kompetitif George Russell, bukan Lando Norris. Jangan so iya deh. Yeah. George benar-benar ngasih perlawanan yang keras tapi fair di akhir-akhir, dan Lewis mampu menyalip dia untuk posisi keempat itu. Dan sebuah cerita legendaris dalam sejarah F1 yang paling legendaris banget ya, akhirnya telah mencapai akhirnya. Dan itulah akhir dari cerita sang anak Inggris yang memiliki mimpi besar di suatu pabrikan Jerman yang sangat terkenal itu. Dan saatnya untuk membuat cerita baru nih. Judulnya apa untuk cerita baru ini ya? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Nah, untuk pecundang, langsung aja gue berikan ke duo Max Verstappen dan Oscar Piastri. Aduh, Max. Udah Jordan aja, masih aja agresif ya kan, dan ingin ambil posisi tinggi di awal start ya kan. Oh iyalah, itulah mental seorang Jordan bang, dan pembalap yang emang sedang mengincar bonus untuk menafkahi anaknya yang mau lahir nanti.
Tapi asli gue sedikit agak gimana gitu ya attitude dia pas ngomong, kenapa nggak 20 detik aja penaltinya? Dengan sarkas gitu ya kan. Ya gue tahu ini adrenalin tinggi, jadi mungkin dia kesel juga. Tapi itu udah jelas salah lu gitu ya. Dan 10 detik mah udah wajar aja sebenarnya kata gue. Untuk Oscar, ya dia juga nggak menolong dirinya sendiri ketika dia menyeruduk Franco Colapinto saat virtual safety car restart yang membuatnya kena 10 detik penalti juga. Dan ya, bukan hal yang sangat Oscar banget situ ya. Dan nyaris membuat gelar konstruktor McLaren itu dalam bahaya. Tapi dia mampu melakukan damage limitation dan meraih 1 poin di balapan ini. Dan dia musim ini masih menjadi dan telah menjadi satu-satunya pembalap yang komplit seluruh lap di musim 2024. Jadi ya, dari situ sih menang ya. Bukan balapannya bagus sebenarnya dari keduanya tetap ya. Nah, pecundang ketiga, jujur gue udah capek banget ya masukin dia ke sini, tapi Sergio Perez. Bukan salah dia, lagi-lagi. Tapi ya bukan balapan yang dia harapkan, lagi-lagi. Walaupun bukan salah dia juga. Dan kemungkinan besar ini bakal menjadi balapan terakhir dia di F1 karena besok. Nah ini gue juga nggak tahu ya, apakah langsung ada beritanya atau enggak di saat gue upload video ini, tapi ya saat ini sih belum ada ya. Tapi kemungkinan besar balapan kemarin adalah balapan terakhir dia di F1 dan Red Bull. Habis itu jadi full time sales Red Bull. Ya katanya sih dia mau ditawarin jadi Red Bull Ambassador. Jadi ntar senarionya kalau misalnya benar rumor itu, Max dan Liam Lawson bakal di Red Bull, dan Yuki Tsunoda dan Isaac Hadjar bakal di Racing Bulls itu. Dan ya siap-siap aja tuh Racing Bulls kalau misalnya beneran ngambil Yuki Tsunoda dan Isaac Hadjar. Karena mereka berdua pasti bakal meramaikan tim radio ya. Anyway, musim yang sangat panjang tapi asli. Bener-bener entertaining. Tentu ada hal yang gak jelas juga di musim ini khususnya di sisi steward. Tapi hey, kita lihat positifnya aja ya. 7 pemenang berbeda dan 7-7-nya tuh sudah memenangkan setidaknya 2 balapan. Ceko nggak diajak BTW ya. 10 podium sitter berbeda. Perebutan gelar konstruktor antara dua tim ikonik dan legendaris di balapan terakhir. Dan diakhiri oleh balapan yang menarik di mana McLaren mengakhiri puasa gelar konstruktor mereka. Nah kalau kalian berpikir 2024 sudah seru banget, tunggu aja 2025 nanti. Karena tahun depan F1 akan memasuki era yang berbeda dengan pembalap-pembalap muda yang baru masuk ke F1 ini. Dan bahkan ini juga belum masuk ke regulasi baru, 1 tahun sebelum regulasi baru. Jadi mari kita tunggu itu dalam 3 bulan. Dan tenang aja guys, gua bakal selalu di sini ngupload di jadwal yang seperti biasa. Jadi jangan khawatir soal jenuhnya winter break ini, karena gue tetap akan ngupload video. Dan ya tunggu aja video-video itu ya kan. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, sudah lelah menonton F1 2024 ini. Tapi nggak kerasa juga waktu tuh cepet banget ya. Kayak udah selesai aja di musim ya kan. Ya wes lah, bagi kalian yang sudah menonton, gue mengucapkan Thank you very much.